Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kampus Pasar Minggu ingin mempresentasikan makalah tentang desain sistem informasi sumber daya manusia di PT Pertamina. Perkenalkan, nama saya Nurlia Amelia. Saya Sarah Malika. Saya Wulandari. Selanjutnya untuk bab 1, yaitu pendahuluan ada latar belakang masalah. Manajemen SDM adalah suatu proses mengenai berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sistem informasi manajemen dibangun untuk mendukung proses yang berjalan dalam organisasi, di mana tercakup di dalamnya antara lain proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Tiap perusahaan memiliki unit untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Database HRIS melengkapi data personil dengan data yang menjelaskan baik organisasi maupun perseorangan di lingkungan perusahaan yang mempengaruhi arus personil. Walau banyak pengolahan HRIS dalam perusahaan yang mempengaruhi diturunkan dari mainframe di bagian sistem informasi ke komputer mikro di bagian sumber daya manusia, yang sebagian besar database di sumber daya manusia masih berada dalam komputer sentral. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Wulandari. Bab 2 ada landasan teori, teori-teori dasar untuk pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia menurut Gomez adalah salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Sumber daya manusia menurut Hasibuan adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sistem informasi sumber daya manusia meliputi sistem pendataan tenaga kerja, yaitu merupakan pengorganisasian data tenaga kerja, baik tetap maupun tidak tetap, seperti perekrutan, pendataan kehadiran tenaga kerja. Sistem pengkajian tenaga kerja yaitu merupakan suatu pengorganisasian data gaji tenaga kerja, meliputi gaji pokok, tunjangan, kompensasi, dan lain-lain. Sistem penilaian tenaga kerja yaitu merupakan pengorganisasian kenaikan jabatan berdasarkan track record kinerja tenaga kerja dan laporan dari absensi tenaga kerja. Untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Sarah Malika. Bab 3 pembahasan Sistem Informasi Manajemen PT Pertamina. Pada Pertamina, teknologi informasi sangat luas cakupannya, dari mulai yang menggunakan media audio, visual, sampai media pandang, dengar, atau audiovisual. Sistem informasi atau TI juga harus dapat memperbaiki proses bisnis Pertamina untuk menuju proses bisnis yang lebih kompetitif. Pendekatan manajemen SDM PT Pertamina. Yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Yang kedua, pendekatan paternalisme atau paternalistik. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial atau human relation.
Pendekatan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada proses tahapan manajemen SDM PT Pertamina. Yang pertama rekrutmen atau pengadaan. Pengadaan MSDM. Rekrutmen di sini diartikan suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Yang kedua, maintenance atau pemeliharaan. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam perusahaan betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. SDM yang tidak terpelihara dan merasa tidak memperoleh ganjaran atau imbalan yang wajar, dapat mendorong pekerja tersebut keluar dari perusahaan atau pekerjaan yang tidak optimal. Yang ketiga, development atau pengembangan. Pengembangan SDM yang ada di dalam suatu perusahaan perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan perusahaan. Untuk pendidikan dan pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau need assessment yang menyangkut 3 aspek, yaitu yang pertama analisis perusahaan, yang kedua analisis pekerjaan, dan yang terakhir analisis pribadi. Program pengembangan pekerjaan di Pertamina dimulai saat bergabung bersama perusahaan dan berlangsung terus-menerus sepanjang karir di perusahaan. Program pengembangannya antara lain kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, pelatihan, seminar, workshop di Pertamina Learning Center. Lalu yang ketiga, sertifikat profesional. Yang selanjutnya, coaching and mentoring. Lalu people review yang merupakan sistem manajemen kinerja di Pertamina untuk menilai kinerja dan sebagai dasar untuk program pengembangan pekerja. Yang selanjutnya jalur karir manajerial dan spesialis, lalu ada internal job posting, lalu ada penugasan di anak perusahaan, merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan pekerja yang dilakukan secara terencana. Lalu yang selanjutnya, efektivitas SDM serta kompensasi di PT Pertamina. Dalam hal kompensasi atau reward, dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara Departemen SDM dengan para manajer. Para manajer bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan Departemen SDM bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur gaji yang baik. Peran dan fungsi manajemen SDM di PT Pertamina. Peranan karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Yang pertama, dilakukan perencanaan kebutuhan akan SDM dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon kandidat, pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Wulandari. Untuk selanjutnya ada pengembangan dan penilaian prestasi. Kompensasi di PT Pertamina. Yang pertama, pengembangan dan evaluasi karyawan, tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Lalu ada promosi, pemisahan, terminasi, pemberhentian sukarela, dan pengunduran diri. Yang pertama ada promosi. Promosi adalah sebuah jenis
transfer yang meliputi penugasan kembali seorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab. Kedua, pemisahan. Disebut juga pemberhentian, bahkan sering disebut downsizing. Adalah pemindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Yang ketiga, terminasi adalah tindakan manajemen berupa pemisahan pegawai dari organisasi karena melanggar aturan organisasi atau karena tidak menunjukkan kinerja yang cukup. Keempat, pemberhentian sukarela, yaitu pemisahan pegawai dari organisasi atas inisiatif organisasi atau kemauan pegawai sendiri. Yang kelima, pengunduran diri, yaitu pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan masa kerja maksimalnya dari organisasi atau umumnya dikenal dengan istilah pensiun. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh. Lalu di sini ada bab 4 atau penutupnya untuk kesimpulan kami bahwa manajemen sumber daya manusia adalah sebuah organisasi merupakan salah satu faktor terpenting karena bisa dikatakan bahwa pengelolaan organisasi pada dasarnya pengelolaan manusia. Sistem informasi manajemen SDM adalah sebuah sistem yang mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Dengan adanya sistem informasi manajemen, maka diharapkan bisa meningkatkan kinerja manajemen sumber daya manusia, serta menjadikan output yang ada bisa ditransformasikan sebagai input bagi perusahaan sehingga dalam pencapaian kinerja perusahaan dapat berjalan secara baik dan optimal dengan didukung sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang memadai. Lalu untuk saran dari kami, menurut pendapat kami, mengenai sistem informasi SDM sangat berfungsi untuk mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna mengambil keputusan. Lalu seharusnya sistem SDM ini bisa memperoleh informasi yang lebih banyak lagi untuk mencakupi kebutuhan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa sistem informasi sumber daya manusia ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan cara menyediakan fasilitas pendukung, lalu menambah database agar sistem perusahaan tidak terbebani, lalu yang ketiga melakukan pelatihan kepada setiap SDM, yang keempat mengembangkan sistem SDM, yang kelima memperbaiki desain support dengan menambahkan nama personil yang bertanggung jawab terhadap pencetakan laporan. Sekian makalah kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.